Dulu tuh punya kejadian gawat banget Kak. Jadi gini, gue itu waktu itu lagi syuting. Kita flashback ya. Okay. Kita lagi syuting film Love Issue. Jadi waktu itu tuh gue bener-bener kayak gue itu terbiasa solo, nggak pernah tergabung dalam suatu grup. Ketika dijadiin grup pun gue pikir grup vokal dong, bukan girl band. Gue bener-bener kayak nggak kiblat gue tuh bukan Korea. Kalaupun gue Korea tuh lebih ke nonton drama Koreanya. Drama Koreanya, nah, oke. Terus waktu adalah salah satu media lah ya yang bertanya kan, Cherry Belle gimana nih kegiatannya selama syuting? Ya gitulah, paling makan istirahat ya. Terus kalau misalnya, terus ada pertanyaan lagi, kira-kira kalian tahu nggak sih sama girl band A? Nggak tahu ya. Terus gue bilang mungkin lebih ke Anissa, Rin boleh dijawab. Lu lempar gitu, oke. Gue langsung lempar gitu kan. Tahu nggak yang dikat apa? Nggak tahu ya, itu makanan kali ya. Michael, itu di-cut. Guys, Charlie Juna is in the house! Kita nyanyi dulu You Are Beautiful ya, 1, 2, 3. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Cibi-cibi. Ada yel-yelnya. Cibi-cibi. Oke. Charlie, thank you so much for coming ya. Kak Jen, thank you udah di-invite. Aku seneng banget. Guys, Cherry Belle, siapa yang nggak tahu, gila itu girl group proud Indonesia banget ya. Oh, thank you. Aduh. Oke, Cherry, sebelum kita lanjut lagi ngobrol panjang lebar, kita mau main games dulu. Oh, baru dia udah langsung main games ya? Oh iya, emang seru ya kerjaan-kerjaan kayak gini ya. Emang buat ngulur-ngulur durasi aja. Oh iya. Oke, ini gamesnya adalah pilih mana. So, gue akan nyebutin kayak 2 pilihan. You pilih yang mana dan kenapa gitu ya. Oke, pertama, Cherry, lebih pilih live shopping atau jadi host di TV? Untuk sekarang live shopping pastinya. Ya lagi kenceng banget ya. Ya puji Tuhan ya. Nanti gue ajakin dia live shopping. Brand-brand. Oh susah jadwalnya Ibu Maj, susah. Ya jangan. Enggak bisa. Kalau untuk cuan pasti ada waktu. Iya kan? Hukum pertama, live shopping. Tapi sekarang kan streamer tuh banyak ya. Lu merasa ada banyak kompetisi nggak sih di antara live shoppers yang lain gitu, yang streamer-streamer gitu? Kalau kita membuat hidup itu sebuah kompetisi, kan nggak ada habisnya. Betul. Jadi bagaimana kita memoles diri aja supaya bisa menjadi yang terbaik dari versinya kita. Keren banget. Siapa? Tunggu. Coba diulang quotes. Tadi refleks ya ngulangnya. Lanjut ya. Nih kalau disuruh milih. Cherry Belle comeback atau solo karir? Solo karir aja lah. Capek ngumpulinnya. Sumpah lu nggak tahu. Gue sampai hire manager gara-gara ada satu event yang kita mau ini acaranya di Tokopedia ya. Ini nih acaranya di sini nih 2020. Jangan gitu dong. Ya, kenapa dia? Enggak, waktu itu ada Cherry Belle, waktu itu X Cherry Belle ya. X Cherry Belle. Kita kan udah keluar dari Cherry Belle. Ngeri nanti kan dituntut ya. Pokoknya karena kita udah keluar dari Cherry Belle, kita namanya X Cherry Belle. Waktu 2020 nih diundang sama Tokopedia. Kan kebetulan talent-talent di muka bumi ini taunya kenalnya sama gue ya kan. Yang masih berkontakan sama teman-teman yang lain. Nah, di bulan Desember itu untuk bisa mau perform itu aja mengumpulkan jadwal untuk bisa perform bareng, harusnya itu kan bisa kayak 3 kali pertemuan karena kan pakai dance baru, bajunya juga yang lighting gitu mesti lah. belajar koreo ya. Walaupun lagunya sama ya kan, beautiful juga. Tapi itu tetap sulit karena kan blockingan harus beda karena udah ada keluar masuk orang gitu. Terus itu kayak sulit banget. Jadi menurut gue kayaknya kalau Cherry Belle comeback atau solo karir, mendingan gue mewakili diri sendiri dulu aja deh. Jadwalnya Bu. Bener ya. Oke, lanjut. Lebih pilih bisnis minuman diet atau skincare? Untuk sekarang bisnis minuman diet dong. Jadi karena saya belum punya skincare. Kalau saya punya skincare dua-duanya. Oke, jadi tolong dijelaskan minuman dietnya seperti apa? Iya sayang banget ya, harusnya ada info di sini ya. Di sini itu meja bebas ya, harusnya di bawah dong. Iya. Kayaknya gue pura-pura bego daripada gue bawa.
Bawa ya. Ntar dulu kita sharing dulu aja. How come itu ide muncul untuk lo bikin? Enggak, bukan dari ide, dari pengalaman pribadi. Jadi gue tuh kan dulu di Cherry Belle tuh terkenal ya personil yang kayak ya di bawah-bawah berat badan ideal ya, semuanya pada kecil-kecil banget. Terus once kita udah jadi ibu gitu kan, pokoknya udah hamil, semuanya berubah. Itu yang sering orang netizen, pokoknya warga Indonesia ini suka ngomong kayak turun mesin katanya. Ya kan? Kayak dia, padahal mesin kita sering dipanasin, malah jadi lebih belum tahu aja. Oke. Nggak bisa tahu. Oke. Pokoknya gitu. Jadi waktu gue itu waktu dari sebelum menikah sampai akhirnya hamil, itu tuh ada kenaikan berat badan tuh sampai 35 kilo. Wow. Triple than this. Oh wow, oke. Enggak lah ya, sekarang tuh double ya. Jadi waktu dari 50 kilo, terus gue jadi kayak 85 kilo. Terus dan itu cukup bikin gue jadi ngap-ngapan. Gue pikir kata-kata semua anak-anak cibi-cibi yang lain tuh yang udah duluan hamil dan melahirkan, udahlah kita mah basicnya memang kecil kok. Nanti juga habis lahiran pasti berkurang setengahnya. Iya, langsung. Nggak terjadi, Jen. Nggak terjadi. Yang terjadi adalah berat badan gue 85, anak gue 4 kilo, berat badan gue 82 kilo pas anak gue keluar. Hah? Jadi nggak keluar? Iya, ketuban, itu air, ya, plasenta kemana? Masih di dalam, gitu kan. Gue pusing ya kan. Iya. Udah gitu kan, oke lah. Lagi nangis tuh bukan karena latch on kesakitan atau apa, bukan. Kenapa timbangan nggak turun-turun ya? Nggak berubah. Katanya 4 kilo keluar gimana ya? Mending 4 kilo, katanya mau setengah. Langsung setengah berat badannya. Iya, setengah berat badan yang naiknya gitu, 18 kilo kayak turunnya gitu. Terus 1 minggu balik ke rumah sakit mau buka jahitan, yang gue cari bukan dokternya dulu, timbangan di rumah sakitnya. Terus ternyata bukannya turun malah makin naik 85 kilo. Gue kebagian sama kayak teman-teman ibu-ibu di sini, ibu-ibu IRT di sini ya. Kebanyakan yang habis melahirkannya, yang menyusui malah semakin memuai gitu. Betul. Karena metabolisme tubuhnya nggak bagus kan. Terus gue mulai stres, terus tapi kayak asinya jadi kayak on off gitu kan. Karena kepikirannya fokusnya lebih yang kayak insecure, karena gue kan anaknya tuh extrovert banget, suka ketemu orang. Nah mendadak karena gue terlalu gede ya, terlalu kayak pede ya, insecure gue jadi ya. maksudnya kayak ternyata begini ya rasanya. Ketika teman-teman gue datang dan foto bareng, gue kayak nggak bisa maklumin kalau gue itu baru habis lahiran, nggak bisa gitu. Karena terlalu banyak contoh-contoh public figure yang langsung kembali ke berat badan ideal. Nah akhirnya nyokap gue tuh memang yang tipikal kayak punya hidup sehat. Dia tuh dari dulu tuh memang dia tuh selalu tahu banget deh ramuan-ramuan kayak minuman-minuman herbal, terus kayak makanan juga makanan yang sehat. Di situ nyokap gue bilang nih, udah makanya sekarang udah dengerin mama aja. Ciapo, minum lemon, madu cinnamon, lemon cuka sari kurma, diperesin. Nah dari situ tuh gue sharing ke orang-orang, gue bilangin kan kayak, nih kita bareng-bareng ya, karena itu dia timelapse-nya tuh karena ada jurnalnya yang dilihat sama teman-teman gue di Instagram, itu akhirnya membuat mereka tuh ngikutin dong kesehariannya gue. Nah 3 bulan berlalu akhirnya gue tuh berhasil turun berat badannya sampai 20 kilo langsung. Terus habis itu karena akhirnya orang tuh selalu ngikutin gue, karena kaget juga dan kali ya. akhirnya lihat juga journey-nya ya. Orang tuh udah gue kasih resepnya sebenarnya. Gue bilangin presnya lemonnya lemon ini, belinya tuh di sini dan lain-lain segala macam. Sampai kayak gitu awalnya. Udah. Tapi orang tuh selalu bilang nih, mahal juga ya ternyata ya gitu. Sama ribet ya. Ribet, lebih ke ribet sih. Lebih ke ribet ya. Nah, as the times goes by, akhirnya gue ditawarin sama suami gue sendiri kayak, ya udah kalau gitu resepnya mama ini kita produksi aja, home industry aja sendiri. Oke lah, akhirnya berjalan, ternyata hari pertama langsung keluar. Kita kan karena home industry ya, kita kan nggak prepare untuk yang belum gue ngurus anak, belum apa gitu kan, nggak ada dikajar kayak hari pertama itu udah keluar langsung 100 paket gitu loh. Gitu. Jadi ya kayak orang udah menanti-nantikan juga sih kayak mau. Puji Tuhannya karena itu, karena gue ngasih lihat perjalanan itu, progresnya itu. Cece Hauce ya. Lawak ya. Nambah anak atau nambah bisnis? Anak berapa sekarang? 2. Nambah anak apa nambah bisnis? Bisnis itu udah kayak anak berikutnya sih sebenarnya. Tetap yang ngurusnya PR ya. Gue tuh lebih bagus bisnisnya nggak gitu terus expand. Tapi lebih kuat. Jadi gue lebih pilih nambah anak. Karena gue pengen banget punya anak cewek, Kak. Anak lo cowok cowok dua-duanya. Sama dong. Kita adalah princess. Tomboy ya, tapi princess tapi mesti gitu kan anaknya laki. Iya. Kata laki gue gini, udah ntar anak ceweknya dari menantu aja. Tidak semudah itu. Anak cewek dari menantu. Anaknya udah langsung gede tiba-tiba ya kan. Kan mau gue pakein pitanya sekarang. Iya. Masa anak gue sekarang udah punya
Bini. Iya, aduh PR banget. Oke, lanjut nih. Satu deh yang tertarik ya. Yang menarik menurut gue ya. Pilih mana? Blackpink atau aespa? Pilihan yang sulit ya. Hai Blinks. Aku nyapa dulu. Aku mau nonton loh nanti. Oh, Blackpink. Blackpink sih. Cherry, tapi kalian tuh waktu zaman di Cherry Bells itu juga mengidolakan kayak K-pop gitu-gitu juga nggak sih? Mau jujur ya, kalau gue itu lebih mengidolakan aktor drama Korea. Nggak jujur dong. Iya. Maka dari itu dulu tuh pernah ada yang kayak apa namanya kayak hate comment gara-gara tuh kita dulu tuh punya kejadian gawat banget Kak. Jadi gini, gue itu waktu itu lagi syuting. Kita flashback ya. Okay. Kita lagi syuting film Love Issue. Jadi waktu itu tuh gue bener-bener kayak gue itu terbiasa solo, nggak pernah tergabung dalam suatu grup. Ketika dijadiin grup pun gue pikir grup vokal dong, bukan girl band. Gue bener-bener kayak nggak kiblat gue tuh bukan Korea. Kalaupun gue Korea tuh lebih ke nonton drama Koreanya. Drama Koreanya, oke. Terus waktu adalah salah satu media lah ya yang bertanya kan, Cherry Bell gimana nih kegiatannya selama syuting? Ya gitulah paling makan istirahat ya. Terus kalau misalnya, terus ada pertanyaan lagi, kira-kira kalian tahu nggak sih sama girl band A? Nggak tahu ya. Terus gue bilang mungkin lebih ke Anissa, Rin boleh dijawab. Lu lempar gitu, oke. Gue langsung lempar gitu kan. Tahu nggak yang dikat apa? Nggak tahu ya, itu makanan kali ya. Michael, itu di-cut. Sumpah, abis itu gue nggak berhenti. Psycho. Ya menurut gue kayak, jadi ketika gue ngeliat sekarang, dunia sosmed jauh lebih kejam, gue bilang, wah anjir, untung dulu Cherry Bell-nya tuh nggak di dunia persosmedan sekarang sih. Kalau nggak semakin berlebihan. Paham gue. Tahu kan? Itu aja dulu di media konvensional ya, kayak TV kan, atau infotainment kan. Apalagi sekarang udah ada platform short video ya kan. Dipotongnya makin menjadi-jadi. Ini nggak mau pakai 00.00 gitu aja nih. Ya gitulah. Jadinya kan bikin kita kayak apa? Karena sebenarnya even though kalian adalah grup vokal cewek-cewek, it doesn't mean that kalian berkiblat pada girl group Korea gitu. Ternyata memang berkiblat, gue nggak tahu, guanya aja nggak tahu. Sumpah, akhirnya gue keluar, gue baru nembakin produser gue, karena kan kayak we all done kan, all is well kan. Coba gue tanya, jadi lu dulu bikin Cherry Bell tuh karena beneran lihat SNSD? Gue bilang gitu kan. Iya betul gitu. Jadi kalian tuh bener-bener dulu tuh nggak, justru di teman-teman di grup ini justru nggak berkiblat ke kayak girl band siapa gitu di Korea gitu. Ada kayak misalkan kayak Rin itu tuh anime banget, Jepang banget. Oke. Gigi, Anissa itu tuh Korea banget. Memang mereka udah tahu dulu tuh ada 21 gitu kan. Iya. Big Bang, SNSD, Big Bang, Suju, pokoknya 4 orang itulah ya pakar-pakarnya gitu kan. Gue tuh bener-bener kayak dari know nothing at all, terus gue berusaha mendengar. Pada saat itu karena gue sukanya terpukau sama kayak opa-opa ya kan. Ketika dihadirkan opa-opa terlalu banyak, gue kayak pusing. Yang mana yang harus gue cintai? Jadi gue kayak pelan-pelan dulu deh gue pelajarinnya gitu. Oke. Terus sampai akhirnya mulai kenal. Ternyata lagunya enak-enak ya. Sampai akhirnya kayak bukan menjadikan mereka jadinya kayak kita tuh kayak orang kan selalu bilang kita tuh plagiat ya. Gimana gue mau plagiatin sementara di saat lu bilang gue plagiat aja gue baru mau mulai kenal gitu loh. Jadi makanya kan kayak Cherry Bell itu terus berganti formasi alias kayak ada orang baru masuk dan lain-lain, nggak akan bisa menggantikan Cherry Bell yang pertama karena ya kita itu terbentuk dari jati diri yang kita, bukan karena kita berkiblat ataupun kita memplagiatin sebuah girl group gitu. Cakep gak? Cakep banget gila. Makanya gue bilang local pride banget Cherry Bell itu. I mean like walaupun mungkin bisa dibilang terinspirasi mungkin ya dari girl group. Makasih lo udah diberesin. Iya Korea gitu ya, dari segi manajemen dan segala macam mungkin dilihat ini kayaknya pasarnya oke. Tapi Cherry Bell girl groupnya Indonesia dan orang gila. Belum ada yang bisa kalah. I mean like karena kosnya mahal sih. Iya, lu nggak tahu aja. Kita langsung aja masuk ke bagian itu ya. Enggak, karena gini, ini menarik di dunia industri musik ya. I mean like untuk ngebangun girl group
Apalagi personilnya banyak. Berbeda sama yang namanya Cherry Bell ya. Cherry Bell tuh nggak cuma 9 personil loh, tapi kayak the whole production team gitu ya. Kan tim kita bilangnya. Gitu. Jadi kayak banyak banget yang harus pikirin, belum lagi musiknya. Makanya gue bilang setelah kalau ditanyain Cherry Bell comeback mau atau enggak gitu. Itu sulit banget karena kayak mau nentuin lagunya ini kira-kira bakal masuk atau disukai sama pangsa pasar Indonesia di era yang sekarang. Itu aja menurut gue kayak aduh it's a different thing lagi gitu loh. That's why kayak ini tuh butuh tim yang besar sebenarnya gitu. Bahkan kalau menurut gue tuh dari gue di Cherry Bell gue menyadari bahwa orang Indonesia tuh banyak yang kaya. Karena untuk undang Cherry Bell aja tiket pesawatnya ada 25 apa? 25 tiket pesawat. Ya. Ya dong kalau undang kita banyak banget soalnya dulu kan undangnya itu buat ulang tahun. Iya. Kalau gathering oke lah ya perusahaan ya. Tapi kan ulang tahun terus kayak personal ya. Iya, wedding. Dia ngebiayain 25 tiket. Itu satu tim. PP minimal Garuda kan kita. Gue bilang oke, banyak orang kaya di Indonesia. Wow ya, keren banget. Oke, Charlie Juno, mantan girl band yang saat itu fansnya banyak nih ya. Masih ingat gak sih ada momen paling lo inget waktu masa sama Cherry Bell? Gimana nggak gue inget, orang membekas di muka gue nih. Lu udah lihat gak ketutupan foundation sih ya sebenarnya. Kayak kecakar gitu loh. Terima kasih untuk make up. Iya. Sayang kan tuh kan harusnya ada yang tap in. Tuh, foundation. Jadi kayak ada bekas cakar gitu loh. Jadi kayak ibu-ibu nggak hilang. Jadi soalnya dalam cakarannya. Itu dicakar apa dicongkel? Jadi karena gemes kan gitu. Jadi tuh kita mungkin Cherry Bell itu kalau misalkan dilihat dari TV kan, kalau TV itu ya karena dia tuh cekung apa cembungan gue nggak tahu lah ya. Pokoknya katanya naik cembung ya. TV cekung. Ada TV cekung sekarang. TV China kayak editan semua deh. Bikin langsing. Tutup. Nah, pokoknya itu ya, TV Indonesia kan katanya cembung ya? Cembung ya. Terus? Akhirnya kitanya kelihatan lebih gede kan, tapi kelihatan tinggi-tinggi kalau diambil zoom out ya kan? Zoom out. Terus jadi waktu ibu-ibu ngeliat kita asli langsung, mereka gemes banget, ternyata kecil-kecil ya ternyata, imut-imut banget, pendek-pendek maksudnya gitu kan. Terus kayak setinggi-tinggi mereka gitu, jadi kayak ih lucu banget, tapi kayak tangannya itu kayak lucu banget kayak terus sementara gue itu kan didorong kan, karena kan kita tuh punya barikade, cuman kan teman-teman gue yang lain kan pasti mau buru-buru juga kan, karena bantu jaga, jadi ketarik guanya kedorong tapi tangan si ibu tuh masih nempel di sini, kayak habis itu berdarah nggak berhenti ngocornya. Oh berdarah? Berdarah. Menurut Ngana sampai berbekas gini, Hah? Kamu pikir aku drama? Enggak. Itu sampai berdarah ngocor. Sampai berdarah. Gitu. Oh my God. Cuman waktu itu nggak sadar kan, terus sampai masuk lift baru gue kayak darah gitu. Udah deh terus ternyata berbekas gitu. Oh my God. Itu sih itu kejadian berkesan sekali. Karena menempel. Tapi di era waktu itu benar-benar ya udahlah terima lah happy ya. Happy banget karena waktu itu posisinya gue itu lebih ke ini loh Kak, passion oriented. Yes. Karena dari kecil pun cita-cita gue adalah menjadi artis. Dan Tuhan tuh nggak main-main, maksudnya kayak pas gue udah berusaha berjuang segala macamnya, sekali ditempatkan menjadi sosok public figure, ditempatkannya di Cherry Bell gitu. Jadi gue bener-bener kayak mensyukuri itu, bersyukur banget. Cherry Bell dulu tuh fansnya banyak nih ya. Yang selain yang new beat ibu-ibu ya, tapi kalian tuh punya fans fanatik gak sih? Kayak yang banget gitu, kayak sekarang kan fans kan kayak banyak yang fanatik gitu. Betul. Cherry Bell tuh punya fans fanatik? Punya. Dulu tuh kita ada di platform sosial media, Burung Biru ya. Kita tuh sampai ada kayak apa namanya, nama akunnya dia itu adalah Agama Cibi. Sebegitunya. Gue pikir itu bercanda. Gue pikir. Tapi ternyata ada yang seserius itu mendaftar. Ada yang daftar. Jadi kalian kita tuh kayak Dewinya. Mending Dewi. Tuhan Charlie. Oh my God. Sampai sekarang gue kayak, why? Sedangkan, apakah kalian print kitab suci enggak? Itu tuh berarti konsepnya apa maksudnya? Nggak tahu. Jadi kayak nggak mau kita dalamin karena bahaya juga sih untuk hukum kan soalnya. Jadi kita abaikan aja. Maksudnya kayak
nggak tahu oknum atau apa atau memang sebegitu menggilainya, cuman kayak buat kita nggak layak untuk terus dibahas karena akan menggiring orang-orang untuk akhirnya jadi lebih aware sama itu. Iya. Gitu. Ya anyway, terus balik lagi ke masalah fanatik itu, ya puji Tuhannya sih sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana fanatik ya. Misalkan kan kalau kita bilang fanatik kan berarti dia kayak mencari seluk-beluk keluarga besar kita, terus kayak didatengin pacar kita pada saat itu sebenarnya kita punya pacar kan. Terus ya gitu, jadi nggak ada sebenarnya. Nggak yang sampai kayak gitu ya. Tapi pernah ada nggak, lo pribadi deh, pernah ada nggak secret admirer gitu yang kayak? Nggak ada. Cowok gitu? Nggak ada. Semua fansnya Cherry Belle tahu gue udah pacaran 12 tahun. Memang kayaknya pada takut deh. Tapi emang harus ditunjukin justru untuk menjaga-jaga, ya kan? Iya, jadi walaupun sebenarnya by TV, ya, dibilangnya kan memang kan soalnya kan kalau idol tuh kan nggak boleh punya pasangan. Cuman kan memang kita waktu tergabung memang kita udah punya pasangan masing-masing gitu. Bukannya membohongi, cuman tidak ingin tunjukin aja gitu. Iya, tapi untuk fans-fans yang kita selalu ngikut ke ke event offline gitu kan, ke konsernya kita pasti tahu kita dijemput sama pacar-pacarnya kita gitu. Jadi kayak secret admirer tuh enggak sih, tapi lebih yang kayak memang semua fans tuh rata banget, mereka kayak cintanya ke kita itu kayak semuanya itu dikasih. Waktu itu gue sampai pernah bilang gini, oh ini ada sedikit rahasianya kita ya. Jadi dulu tuh kita punya kayak, dulu aneh banget ya, kayak kalau idol tuh mesti punya kayak boneka kesukaan. Gue juga, boneka kesukaan? Gue kurang wanita gitu ya, gue gak suka tomboy. Iya, to be honest gitu. Iya. Jadi gue kayak isinya, gitu. Waktu itu lagi rame Angry Bird dong, ya kan? Terus sama, lu tau Marsupilami gak sih? Yang itunya, ya juga ya, yang itu loh, yang kayak ekornya kayak muter-muter gitu, doing gitu. Gue tuh yang kayak, gue ngerasa kayak gue salah deh kayaknya nulis ya. Jadi kayak semua tabloid, dulu kan tabloid ya kan, semua tabloid itu memberitahu apa kesukaannya kita. Bener-bener literally semua fansnya kita tuh selalu mengirimkan boneka-boneka yang kita sukai. Lah kalau Doraemon kan lucu ya, banyak aslinya ya. Hello Kitty lucu ya, beruang teddy bear mahal ya. Saya dapatnya Angry Bird. Karena sebenarnya you taunya itu. Iya ya? Kan maksudnya gue bilang gue nggak cewek banget, jadi menurut gue lucu banget ya, kayak poing gitu kayak dapatnya begitu mulu. Aduh gue kayak gue selalu salah deh pikirannya. Oh iya, jadi fans itu ngebaca dari tabloid apa aja yang kalian suka as an idol gitu. Dan kalian emang sebelumnya disuruh tulis. Iya dan nggak bisa lagi kan mengubah itu gitu loh, kayak ke tim redaksi tolong diedit ya. Kayak labil udah deh ini. Udah di print. Iya, idola gue labil kan nggak bisa. Leader pula jabatannya. Ini kehidupan sekarang seorang Cherly ya. Live shopping tadi kita udah bahas ya, bagaimana lu enjoy dan segala macam. Keluarga juga support ya di karir lo sekarang. Iya dong banget. Jadi dari apapun yang gue pilih, bukan karena gue alpha female, tapi karena memang yang biasa gue pilih itu bukan hal yang negatif. Jadi pasti dapat support. Jadi support itu nggak cuma dari suami ya, dari keluarga juga. Soalnya kan banyak nih ya, kayak kita langsung ngomong contohnya aja kan. Pasti ada aja orang yang nggak tahu ya ranah TikTok. Nggak apa-apa. Saya juga dari TikTok kalau sebut aja. Ranah TikTok shopping itu seperti apa, live shopping di Shopee seperti apa, Tokopedia shopping seperti apa. Mereka nggak tahu. Mereka cuma tahu saya adalah dulu mantan personel Cherry Belle and why you're doing live shopping. Jadi mereka kayak, ih artis kok jualan sih gitu. Nah, ya, bukan. Jadi waktu itu mental gue biasa banget karena zaman Cherry Belle jauh lebih head comment itu lebih ya. Jadi gue biasa banget. Cuman kan dari keluarga besar kan ngeliatnya kayak kalau misalnya pas lagi ada yang nonton, diomongin kayak gitu gimana dong? Ya biasalah, mereka nggak tahu gue dapatnya berapa atau gimana gitu ya. Cuman ya kayaknya selalu ada aja orang yang seperti itu sampai akhirnya ketika gue udah rutin, orang yang seperti itu tuh akhirnya menghilang dan akhirnya berubah menyukai gue. Gitu, karena dan akhirnya mereka menemukan jawaban bahwa kenapa gue do live shopping, karena itu adalah hobi gue, ngomong dan berjualan. Kirain ngomong dan cuan. Berjualan dan hasilnya cuan. Oh iya, satu lagi, gue tuh kayak bersyukur banget sama Tuhan karena kan gue tuh dari daerah loh Kak. Gue tuh dari Pekanbaru, Riau. Jadi buat orang daerah ya di tahun, karena kita angkatan 90-an nih, orang kalau mau jadi artis itu tuh pasti konotasinya tuh ke arah buruk. Nah karena apa? Dunia artis itu penuh dengan hidup yang ya begitulah ya. Kita nggak tahu lah ya seperti apa ya. Betul, ya. Cuman puji Tuhan ya, gue tuh
walaupun ada kayak polemik bersama dengan manajemen pada dulu ya, tapi kalau ada satu momen sekarang nih, di sekarang ini ya, gue pengen banget berterima kasih sama manajemen yang dulu. Sekarang gue udah lebih dewasa lagi menyikapi masalah-masalah yang udah lewat. Jadi gue berpikiran kayak thanks to you guys buat tim manajemen yang dulu, karena kalau nggak karena kalian kita tuh mungkin kayak, karena kita tuh kalau misalkan abis perform kan pasti disuruh langsung pulang. Kalau yang lain-lain kan pasti langsung kayak nice, gue merinding. Iya, ngerti kan? Ngerti kan? Jadi kayak setiap kali ada yang ngajakin untuk kayak, pokoknya kita dijaga banget deh, sumpah. Jadi kayak, aduh, jadi kayak gini. Gue ceritain aja ya, gue buka dikit aja ya. Jadi kayak ada misalkan anak band gitu kan, ngedeketin kita gitu, salah satu dari kita gitu kan. Pasti you know who lah, salah satu yang famous juga kan di kita. Terus kayak minta nomornya segala macam gitu kan. Pasti manajernya kita itu pasti langsung kayak, sorry ya bro, anak-anak udah harus langsung begini begitu. Dulu kita tuh kayak, apaan sih gila, kita tuh jadi Cherry Belle tuh terkenal sebagai artis nggak punya teman jadinya. Karena kayak dikekang banget, kekang banget gitu loh. Sebenarnya dijaga banget. Gue baru tahu karena kan bilang tadi dengan yang tadi gue bilang ya, gue itu anak daerah, gue tuh nggak tahu dunia entertainment sesungguhnya seperti apa. Nah, you're a mother now, punya anak 2. Anak lo umur berapa? 2 yang satu 4 tahun, yang satu 1 tahun. Lo akan arahkan ke dunia entertain juga? No. Arahkan kan? Iya, arahkan. Enggak. Kenapa? Karena menurut gue anak itu jangan terlalu banyak diarahkan. Jadi kalau dia udah memberikan sinyal sendiri, maksudnya kayak dia udah menunjukkan bakatnya dia apa, ya di support aja. Jangan diarahkan. Biarkan mereka bereksplorasi ya. Iya. Nah, sekarang lu udah lihat belum kira-kira? Karena banyak banget nih, misalkan kayak anak gue nih. Semua anak gue tuh ditanyain sama teman-teman gue yang ngerasa anak-anak gue lucu, saya nggak di-expose. Maksudnya gini, bukan nggak di-expose ya, maksudnya kayak kenapa dia nggak punya akun sendiri gitu. Iya. Karena kalau dia punya akun sendiri, endorsementnya ke dia doang. Kita sebagai emak punya tanggung jawab ya. Emang sih uangnya ke kita, tapi kan anak nanya ya. Jadi kita harus kayak belaga, iya ini buat uang pendidikan kamu gitu ya. Mendingan jangan. Gue tuh lebih yang kayak gini loh, gue tuh takut, gue tuh sama suami selalu discuss ya. Kayak, kebayang gak sih kita kalau misalnya bikin akunnya Ryu ya, Ryu kan soalnya talkative banget. Kebayang gak nanti kalau misalkan pas dia gede, dia lihat galeri fotonya dia kayak, belum tentu itu yang dia mau gitu loh. Exactly. Gue takut banget. Karena itu kita yang ngepost, bukan dia. Iya, bukan dia. Mereka belum sadar nih bahwa itu yang kita post, kata-kata lucu dia yang kadang kan anak-anak nggak sadar kita rekam. Misalnya dia lagi ngebacot apa yang lucu-lucu atau apa. Ya itu kayak nudity gitu kan, nudity dan masih baby gitu kan. Iya. Kan kalau pacar yang lihat kayak, kecil ya gitu atau gede ya gitu. Maksudnya tinggi ya kecilnya. Iya, kecil. Tinggi, gitu. Jadi tapi itu keren sih, maksud gue itu mindset yang perlu dibangun juga ya. Maksudnya ibu-ibu nih ya, untuk ngepost anak-anaknya pastikan apakah anaknya bangga atau malu pas ngelihat jejak digitalnya dia waktu kecil kita posting-posting. Betul, gitu kecuali ya. lu private akun itu gitu loh. Kayak memang mau jadiin itu galeri ya boleh gitu, tapi bukan yang ke arah yang kayak mengarah kemana-mana gitu. Oke. Lu tipikal ibu yang kayak gimana sih? Lu galak gak? Chill. Serius? Gue selalu twisted, jadi kalau misalnya laki gue lagi galak, gue pasti jadi angelnya. Gue lagi galak, dia yang jadi angelnya, gitu aja terus gitu. Supaya anak tuh enggak, karena gue maksudnya terlahir gue besar dari keluarga broken home, jadi gue tahu gitu kayak gue kayaknya dulu nggak pengen seperti ini terjadi deh gitu. Karena ketika misalkan kalau dua-duanya galak, jadi gue kayak bingung mau cerita sama siapa. Gitu. Jadi gue kayak menangis di kata orang, betul, di tembok enggak, di kasur pakai selimut ya kan, kayak baper-baper nggak jelas gitu kan, kayak kenapa mereka nggak pikirin perasaan anak-anaknya gitu. Jadi kayak gue nggak mau itu terjadi, gue pengen kalau misalnya ada masalah pun dia bisa cerita ke orang, ke papanya, ke bapaknya. One of you lah ya. Jadi benar-benar itu perlu lebih open sih, nggak yang kayak, tapi bukan yang kayak ibu-ibu sekarang juga ya. Gue agak appreciate sih dan cukup applause gitu ya buat ibu-ibu yang selalu kalau memberikan statement ataupun memberikan sharing their thoughts gitu, bahwa kayak nggak boleh bilang sama anak tuh no, ada kalimat yang lain yang bisa disampaikan bla bla. Sulit gitu kan. Loh, saya nggak pernah bilang jangan no gitu, nggak pernah kan? Oh, tapi gimana? Jordan? Pakai mata ya. Tapi kalau udah nama lengkap, Vanderson Jordan Sigiro. Nah itu. Nggak ada gue bilang jangan Jordan gitu, enggak. Saya juga nggak pakai jangan.
Betul banget. Gue sampai kayak kalau misalkan ada yang berdebat soal hal itu kayak susah nggak sih Kak? Kayak tenang Bu, anak-anak kita berbeda-beda. Betul, ya. betul. Makanya gue bilang tadi kan. Jadi caranya di-appreciate, appreciate ya. Sesuai. Dengan, mungkin anaknya bisa dengan kata-kata AIDS, kan katanya dialihkan. Misalkan gini. Ini anak ya kan. Ya. Mau megang setruman nih Bu. Megang setruman. Jordan. Oh ya. Mau coba pegang. Kasih tahu Mami. Mau pegang. Mami di sini ya. Gue kan pasti gue udah teriak. Berhenti gak? Gue kasih cabai lu ya. Udah nih cabai nih. Kalau gue pegang. Iya. Pegang, ayo pegang. Kenapa kayak drakor nama-nama Indosiar ya? Itu nyetrum. Pegang. Ya kan? Ya sebenarnya kita mix lah, konvensional dan modern lah. Konvensional dan modern. However gini. Sekarang itu kita mama, apalagi kita udah tahu di era sekarang itu gila kayak anak kecil pun bisa punya kasus mental health kayak betul, betul. Depresi. Terus mereka ngerasa kayak ya mau nggak mau ya karena dunia berputar ya waktu gila kita satu otak kita kan satu era Bu. Gue kayak dulu kan kita mental health sih gitu. Gue dulu aja dipakein rotan sama guru sekolah gue. Gue pakai penggarisnya gede banget. Oh yang disuruh gini kukunya hot. Mereka tidak merasakan era itu. Terus tahu nggak? Dulu itu kita kalau digituin sama guru malah nggak berani ngadu kok. Iya. Karena akan diomelin juga. Betul. Ya kalau sekarang kan anak-anak dicubit dikit, di apa dikit ngadu. Lari ke hukum. Tapi ya nggak apa-apa juga sih karena gue pikir kalau gue anak gue gituin ya gue pasti lari ke hukum. Cuman gue akan tetap nanya. Emang kenapa gitu kan? Karena somehow ya mungkin gurunya bisa disiplinnya. Gue aja yang orang tua kadang sama anak, ya kan? Apalagi orang lain gitu ya. Makanya memang perkembangan zaman sih. Iya. Semua berubah. Ya, ini kita udah langsung menuju ke era mak-mak banget ya. Tapi harapan lo nih ke depan ya untuk lu melihat nggak sekarang ada potensi nggak sih Indonesia tuh punya girl group? Gue aminkan sebenarnya. Lu sebenarnya berharap demikian? Iya dong. Karena biar ada next generation of us yang merasakan momen-momen bahagia yang kita rasakan gitu loh. Karena menurut gue salah satu step hidup. Kalau misalkan ada nih yang kayak pengen jadi artis tapi bukan solois, pengen berkembang di sebuah grup gitu kan, ya mau nggak mau mesti jadi kayak girl band, boy band gitu. Dan mereka bakal ngerasa kayak lebih bisa support each other. Gue berasa banget keluar dari Cherry Bell, kan gue host TV ya, gue solo karir. Itu berasa sepi banget, walaupun gue bacot kan aneh kan, gue ngomong sendiri kayak ODGJ gue. Terus kayak akhirnya gue mau nggak mau dong chat teman gue, nggak ada kalian, sepi banget gitu-gitu. Memulai lagi untuk ke orang baru tuh bisa nggak? Bisa, tapi kalau gue yang udah terbiasa 5 tahun bareng mereka yang ekstrovertnya hanya di internal, jadi kan kayak yang gue bilang tadi kan kita nggak punya teman. Iya. Jadi kayak ya mau nggak mau ya sama mereka ini aja lo keluarin jadi maunya, diri lo sendiri. Iya, jadi pas gue ngobrol sama teman-teman host yang lain tuh, gue juga harus belajar. Jadi kayak PR gue untuk kayak mengenal, oh mereka udah berkeluarga, oh apa sih yang diobrolin di yang di sini ngomong apa, ini yang ngomong apa gitu. Jadi lebih beda aja lagi. Iya. Makanya lo berharap boleh ya justru ada girl group ya. Karena berasa banget girl group itu tuh ininya, solidarity-nya. Yes, ya. Kita berharap ya, kita bikin apa? Kita umurnya udah kurang menarik kita ini. Umurnya bukan kurang mencukupi tapi kurang menarik. Shelly, thank you so much ya. Udah nih, ya Allah, udah. Dia seneng loh, mau dilanjut loh. Udah, thank you so much. Gue sebagai ibu yang agak chill, gue tetap kepikiran anak gue di depan gimana. Emang bawa anak lo di depan? Gue bawa anak gue. Oh ya ampun, dia denger ya kita omongin dari tadi? Nggak tahu ya. Kalau lu kan ngomongin Jordan, kalau gue cuma Reu, dia langsung balik ke gue. Oh iya. Dieja, dia tahu. Dieja dan dilengkapi. Sambil belajar sih. Thank you ya. Thank you Kak Jen. Tepuk tangan dong guys. Keren, thank you IRT. Thank you. Ingat ya ibu-ibu di rumah, kamu bukan IRT biasa, kamu independent, rich and talented. Siap.